Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir dalam presentase kami hari ini yang berjudul Strategi dan Metodologi Pengembangan Ilmu Aliran-aliran Filsafat. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi beberapa aliran penting dalam filsafat yang mempengaruhi cara kita memahami dunia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mari kita mulai dengan memperkenalkan tiga aliran utama, yaitu empirisme positivisme, rasionalisme, dan intuisme mistisisme. Ya, baiklah, kita masuk yang pertama, aliran empirisme positivisme. Empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu emperia, yang berarti pengalaman. Empirisme ini merupakan aliran filsafat yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi, doktrin utamanya bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman. Tokohnya meliputi Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume. Hobbes memulai sistem materialistis dengan menganggap pengalaman indrawi sebagai awal dari segala pengetahuan. Locke menegaskan bahwa segala pengetahuan berasal dari pengalaman dengan akal manusia pasif dalam penerimaan pengetahuan. Berkeley berpandangan objek materi hanya ada karena kita melihatnya atau merasakannya. Sementara Hume membedakan antara kesan langsung dari pengalaman dan ide yang terbentuk dari pengalaman tersebut. Jadi, dalam aliran ini, ide-ide atau pengetahuan berasal dari pengalaman langsung yang diperoleh melalui indera. Pandangan aliran empirisme memandang bahwa hanya melalui observasi empiris dan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode ilmiah, kita dapat mencapai pengetahuan yang objektif dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, kontribusi empirisme terhadap ilmu pengetahuan adalah dengan menekankan penggunaan metode ilmiah yang berbasis pada pengamatan langsung, sehingga memungkinkan perkembangan pengetahuan yang akurat dan terverifikasi secara empiris. Sedangkan filsafat positivisme berbasis pada sesuatu yang real, nyata, konkret, kasat mata, bukan mendasarkan pada sistem metafisik. Positivisme berkembang menjadi empirisme. Itu karena perubahan dari pemikiran bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diamati. Jadi, realitas atau hal-hal yang ada di dunia dianggap sebagai fakta-fakta yang bisa kita lihat, sentuh, dengar, dan rasakan. Bukan hanya ide-ide atau konsep-konsep yang kita pikirkan. Positivisme hanya mengandalkan metode ilmiah untuk memahami fenomena. Oke, masuklah kita ke 3 tahap perkembangan dalam positivisme. Yang pertama itu ada tahap teologis, tahap metafisik, dan ada tahap positivisme. Tahap teologis adalah awal dari bagaimana cara manusia berpikir, di mana mereka percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam memiliki campur tangan Tuhan atau ilahi. Contohnya, ketika turun hujan, orang-orang pada tahap ini percaya bahwa hujan itu bisa terjadi karena kekuatan dari Tuhan. Kemudian tahap yang kedua itu ada tahap metafisik, yaitu tahap di mana manusia mulai berpindah dari pemikiran yang bersifat ilahi ke pemikiran yang bersifat abstrak. Misal gerhana bulan. Gerhana bulan bisa dijelaskan hasil dari pergerakan benda-benda langit. Kemudian tahap positivisme. Tahap ini manusia mulai menjelaskan fenomena alam melalui hukum-hukum yang dapat diamati dan diukur.
Contohnya, gerhana bulan dapat dijelaskan dengan pengetahuan tentang gerakan bumi, matahari, dan bulan, serta hukum-hukum fisika yang bisa diamati. Mazhab positif empirik ini mengambil nilai-nilai dasar dari ilmu alam, memperlakukan fenomena sebagai objek yang bisa dikontrol dan diramalkan. Ada juga perbedaan aliran empirisme dan positivisme. Perbedaannya ini terletak kalau di empirisme di realitasnya adalah segala sesuatu yang hadir secara kasat mata. Sementara di positivisme, puncak pengetahuan manusia adalah ilmu positif atau sains yang berangkat dari fakta-fakta yang terverifikasi dan terukur secara ketat. Oke, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang aliran empirisme dan positivisme, sekarang kita akan memasuki aliran yang kedua, yaitu rasionalisme. Rasionalisme ialah paham filsafat yang menyatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan dan menetes pengetahuan. Jadi, rasionalisme percaya bahwa cara untuk mencapai pengetahuan adalah dengan menyandarkan diri pada sumber daya logika dan intelektual. Penalaran dalam rasionalisme tidak bergantung pada data pengalaman, tetapi diolah dari kebenaran dasar yang tidak memerlukan pengalaman langsung. Meskipun pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja, namun untuk mencapai kebenaran, manusia mengandalkan akal semata-mata. René Descartes, pendiri aliran rasionalisme, percaya bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya melalui akal. Sebenarnya, rasionalisme ini telah ada sejak zaman kuno, namun mendapatkan momentum baru pada era Descartes sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen. Descartes adalah tokoh utama yang membawa rasionalisme ke era modern. Ia ingin melepaskan filsafat dari dominasi agama Kristen dan mengembalikannya pada semangat filsafat Yunani. Bagi René Descartes, pengetahuan yang diperoleh dengan cara melalui akal adalah yang paling sesuai dengan standar ilmu pengetahuan ilmiah. Descartes berpendapat bahwa dengan menggunakan akal, kita dapat mencapai kebenaran dengan menggunakan metode deduktif, seperti yang sering digunakan dalam ilmu pasti. Meskipun ada anggapan bahwa para rasionalisme cenderung mengabaikan pengalaman dan hanya bergantung pada pikirannya, hal ini tidak sepenuhnya benar. Namun, pandangan mereka memang menekankan bahwa berpikir secara kritis sangat penting dalam mencari kebenaran. Metode penelitian Descartes mengusulkan metode dengan meragukan segala sesuatu sampai tercapai kejelasan yang tidak dapat diragukan lagi. Selanjutnya, ada pemikiran tokoh-tokoh aliran rasionalisme. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Alfia. Kepada teman saya persilahkan. Baik, berikutnya di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tokoh-tokoh aliran rasionalisme. Yang kedua yaitu ada Spinoza yang menyatakan bahwasannya sebuah idea itu berhubungan dengan ideatumnya, atau sebuah objek dengan kenyataan itu dapat dikatakan kebenarannya apabila idea sudah sesuai dengan ideatumnya. Nah, menurut Spinoza sendiri, pemikiran itu mustahil tanpa adanya konsep substansi. Nah, konsep substansi ini itu menurutnya tidak berelasi ataupun juga tidak berpengaruh atau tidak disebabkan karena hal yang lainnya. Nah, yang membedakan antara pemikiran Descartes yang lalu yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya dengan pemikiran Spinoza ini terletak pada jumlah substansinya.
Nah, untuk jumlah substansi yang berkaitan yang dimaksudkan oleh Descartes ini ada 3 yang berkaitan. Nah, kalau untuk Spinoza sendiri itu hanya ada 1, yaitu Allah. Nah, untuk pada hal ini itu memperkuat pemikiran bahwasannya yang menyatakan masa lalu itu dapat ditelusuri jejaknya, dan untuk masa kini itu dapat kita lakukan dengan kesadaran. Nah, untuk masa yang akan datang itu adalah sesuatu yang masih bersifat misteri. Karena mengapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, meskipun kita sudah memplanning jauh-jauh hari sedemikian rupa, itu hasil tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk adanya perilaku, untuk hal ini itu ada di dalamnya adanya perilaku mistis yang yaitu seperangkat kekuatan supranatural yang di dalamnya menunjukkan, yang mana hal ini menunjukkan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, seperti halnya pada zaman dahulu itu adanya fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari dianggap sebagai sesuatu fenomena yang bersifat mistis, yang mana tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dahulu. Nah, berbeda lagi dengan zaman sekarang yang mana gerhana bulan dan juga gerhana matahari ini sudah tidak dianggap sebagai fenomena mistis lagi. Karena mengapa? Karena fenomena gerhana matahari dan gerhana bulan inilah yang untuk saat ini itu sudah bisa dijelaskan secara ilmiah, yaitu karena adanya siklus alam yang terjadi, sehingga sudah berbeda dengan pemahaman pada zaman dahulu. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu ada Leibniz. Leibniz ini adalah seorang tokoh yang memiliki kontribusi besar terhadap bidang keilmuan, diantaranya yaitu ada bidang keilmuan matematika, hukum, kemudian fisika, dan juga yang paling besar itu adalah kontribusinya dalam bidang filsafat. Nah, Leibniz ini yang terkenal dari pemikirannya adalah monadologinya, yang mana dia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini yang disebut. Nah, selanjutnya yaitu metode dari aliran rasionalisme. Nah, di sini Descartes itu mengusulkan bahwasannya metode dengan meragukan segala sesuatu sampai tercapai kejelasan yang tidak dapat diragukan. Nah, untuk langkah-langkahnya itu memecahkan setiap masalah secara bertahap dan sistematis, dimulai dari yang sederhana hingga yang kompleks dengan pertimbangan yang dilakukan secara cermat. Nah, rasionalisme itu mengacu pada prinsip bahwasannya pengetahuan harus diperoleh dengan menggunakan akal dan logika, bukan hanya melalui pengalaman langsung maupun pengamatan. Nah, untuk metode rasionalisme itu mengumpulkan data itu dari pendekatan teoritis dan juga logika, serta menggunakan analisis logika dan metodologi yang ketat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, untuk strategi rasionalisme itu memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana karena dalam hal ini itu ia membantu mengumpulkan dan menganalisis data dengan metode yang ketat dan juga logis. Baik, selanjutnya yaitu aliran yang ketiga itu intuisionisme dan juga mistisisme. Nah, intuisionisme itu adalah suatu aliran filsafat yang menganggap adanya satu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu intuisi. Nah, intuisi itu disebut juga sebagai ilham atau inspirasi. Nah, meskipun pengetahuan intuisi itu hadir begitu saja secara tiba-tiba, namun ia juga tidak terjadi kepada semua orang, melainkan hal ini hanya jika seseorang itu sudah berpikir secara keras mengenai suatu masalah. Nah, ketika seseorang sudah
memaksimalkan pemikirannya itu, memaksimalkan daya pikirannya, maka dia akan mengalami tekanan. Nah, lalu dengan dia mengistirahatkan pemikirannya dengan tidur atau bisa bersantai, maka saat itulah intuisi itu berkemungkinan akan muncul. Bahkan intuisi ini sendiri sering disebut sebagai separuh rasional atau kemampuan yang berbeda pada tahap yang lebih tinggi dari rasional. Dan hal ini hanya berfungsi jika rasio telah digunakan secara maksimal. Namun untuk namun hal ini dia masih menemui jalan buntu. Nah, intuisionisme itu dipeloporkan oleh Henry Bergson, yaitu yang menurutnya bahwasanya intuisi itu merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Nah, unsur utama bagi pengetahuan itu adalah memungkinkan adanya suatu bentuk penghayatan langsung atau intuitif di samping pengalaman oleh indera. Nah, kemudian Henry Bergson ini itu terkenal sebagai seorang filosof Prancis modern yang beraliran intuisionisme, yang membagi pengetahuannya menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada pengetahuan mengenai atau knowledge about, dan juga pengetahuan tentang atau knowledge of. Nah, pengetahuan pertama itu disebut dengan pengetahuan diskursif, yaitu atau simbolis, dan juga pengetahuan yang kedua yaitu disebut sebagai pengetahuan langsung atau pengetahuan intuitif karena diperoleh secara langsung. Nah, atas dasar perbedaan ini, Bergson menjelaskan bahwa pengetahuan diskursif itu diperoleh melalui simbolis. Nah, simbol-simbol yang simbolis atau simbol-simbol yang mencoba menyatakan kepada kita mengenai sesuatu dengan jalan berlaku sebagai terjemahan bagi sesuatu itu sendiri. Baik, yang terakhir itu ada aliran mistisisme, yang mana aliran ini telah menjadi perbincangan yang kontroversial di akhir-akhir ini, yaitu pada abad ke-19. Nah, mistisisme sendiri itu menurut William Ralph itu bahwasannya mistisisme adalah kesadaran akan realitas yang melampaui. Nah, maksud dari realitas yang melampaui ini adalah upaya pendekatan diri sedekat-dekatnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat dilihat dengan mata hati. Nah, untuk strategi yang digunakan pada institusionalisme dan mistisisme ini, yaitu strategi yang memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena ia membantu mengumpulkan dan menganalisis data dengan metode yang berbasis pengalaman intuitif dan mistik. Nah, untuk metode yang digunakan sendiri adalah pendekatan yang mengacu pada prinsip bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman intuitif dan pengalaman yang mistik. Nah, metode ini mengumpulkan data dari pendekatan intuitif dan mistik serta menggunakan analisis yang berbasis pengalaman intuitif dan mistik. Nah, untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, dengan demikian, pendekatan multidimensional dalam memahami mistisisme memungkinkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang fenomena ini sambil mengakui kompleksitasnya yang melibatkan berbagai aspek dan dimensi. Nah, baik, yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu dua aspek pokok dari teori empirisme adalah yang pertama itu mengakui atau subjek, dan yang diketahui itu adalah objek. Di antara keduanya tersebut terdapat alam nyata seperti fakta yang dapat diungkap. Nah, kedua yaitu pengujian kebenaran dari fakta yang didasarkan kepada pengalaman manusia. Maka dari pernyataan tersebut ada atau tidak sesuatu haruslah memenuhi persyaratan pengujian pengamatan publik. Sedangkan untuk positivisme yaitu pendekatan filsafat yang secara khusus menekankan evaluasi yang sangat positif terhadap ilmu pengetahuan dan juga metode ilmiah. Nah, tokoh-tokoh dari aliran ini adalah Francis Bacon, kemudian ada Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Nah, untuk paham rasionalisme itu adalah pandangan yang meyakini bahwa sumber utama pengetahuan manusia itu adalah rasio atau akal pikiran.
Nah, ini berarti bahwa dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, rasio atau akal pikiran itu harus menjadi titik awalnya. Nah, tokoh dari aliran rasionalisme ini di sini ada René Descartes, kemudian ada Spinoza dan juga Leibniz. Nah, untuk intuisionisme itu adalah gerak hati yang ingin dilakukan secara spontan tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu. Nah, untuk pemikiran intuitif ini merupakan pemikiran langsung tanpa adanya proses pemikiran yang rasional. Namun, kemampuan demikian ini dapat dilakukan berdasarkan usaha dari setiap individu manusia tersebut.